Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam forum diskusi kopi hangat. Dan pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bahas satu tema dari kelanjutan tema-tema yang sebelumnya. Dan ini sebagai penghujung tema tentang fikih ikhtilaf. Pada pagi hari ini tema yang kita angkat adalah meneladani ulama panutan dalam menyikapi khilafiyah agar persaudaraan dan persatuan tetap terjaga. Dan bersama kita, insya Allah, sharing dan diskusi kita akan apa istilahnya mukaddimah sebagai pemantik mukaddimah diskusi kita akan bersama dengan Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaffar Jufri MA, dan beliau telah hadir bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita memulai diskusi, kita mengingatkan kembali bahwa ini forum diskusi terbuka. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk memberikan ide-ide, gagasan, pandangan untuk memperkaya kajian kita, sharing diskusi kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, eh, kami persilahkan kepada Kiai Haji Ahmad Muzaffar untuk memulai sharing diskusi kita di kesempatan kali hari ini. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsira, Dr. Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama thana'ta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khair man zakkaha anta waliyyu mulaha. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على كل شيء قدير إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. uh, Alhamdulillah, para ustadz, para ustadzah, para doktor, para doktorah, para masyayikh, dan para hadirin hadirat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kehidupan baru di hari yang penuh berkah ini insya Allah. Dan kita awali hari kita sebagai bagian dari bentuk mensyukuri nikmat waktu. Kita bermajelis di forum Majelis Kopi Hangat ini dalam rangka untuk sharing, berdiskusi, berbagi ilmu, hikmah, motivasi. Dan tema kita seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Abdul Rahim masih melanjutkan seputar fiqh ikhtilaf. Jadi sifatnya ini mungkin lebih sebagai pengingat ya, karena memang terkait dengan masalah bagaimana kita memahami dan menyikapi fenomena khilafiyah, perbedaan pendapat dalam berbagai hal. Jadi yang kita maksud di sini itu tidak hanya perbedaan pendapat khilafiyah dalam masalah fikih. Kita sudah ulang-ulang meskipun memang apa ya, startingnya kita berangkatnya memang dari khilafiyah fikih, khilafiyah mazhab karena memang itu yang umum. Tapi karena khilafiyah yang terjadi di antara kaum muslimin itu tidak hanya masalah fikih, maka kita juga tekankan bahwa kaidah-kaidah penyikapan yang selama ini kita sampaikan dan termasuk mungkin hari ini juga untuk kita tambahkan, itu juga apa itu
menjadi kaidah kita dalam memahami dan menyikapi fenomena khilafiyah itu dalam masalah-masalah yang lainnya. Di masalah perbedaan kelompok-kelompok dakwah. Masalah perbedaan dalam pilihan-pilihan politik yang sering kita alami. Bahkan termasuk khilafiyah dalam sebagian pemikiran akidah. Tentu maksudnya adalah dalam khilafiyah-khilafiyah perbedaan-perbedaan yang masuk kategori khilafiyah fil furu'. Jadi baik dalam masalah dakwah dan pergerakan, masalah pilihan politik, dan juga masalah akidah, itu maksudnya adalah dalam masalah-masalah yang bersifat furu'iyah. Ya, karena apa? Karena memang ya apa itu kaidah-kaidah baku dalam penyikapan itu kan sangat kita butuhkan. Ya, bagaimana selama ini apa ya? Jadi kita kita rasakan betul betapa eh, negatifnya, jadi dampak dan apa itu jadi pengaruh buruk yang terjadi ketika berbagai fenomena perbedaan itu disikapi tidak berdasarkan kaidah-kaidah fikul ikhtilaf. Jadi ini intinya. Nah, di sini insya Allah kita akan mencoba. Saya bisa saya screen ya. Bisa kali Ustaz. Mbak Vinda biasanya Iya, bisa. insya Allah bisa. Bisa. Udah jadi co-host. Iya, jadi kita apa kita ya ini segera sebagai pengingat. Jadi biasa mungkin meningkat sifatnya yang apa? dilihatnya ya pura-pura yang judulnya aja Ya, ya 30 bencana. 30 bencana. Baik, ini saya coba ini apa itu mengingatkan. Jadi terkait dengan berbagai aspek masalah khilafiyah tentang hakikatnya bagaimana, lalu kemudian jadi faktor-faktor penyebabnya, sejarahnya, contoh-contohnya, saya kira juga sudah kita banyak bahas. Nah, di sini sebagai penegasan saja mengingatkan tentang bagaimana para ulama, ini para ulama salafus saleh dan khalafus saleh, mulai dari generasi abad kedua sampai seterusnya, sampai yang sebelum kita, yang selama ini kita eh, dan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang sejarah itu disepakati sebagai rujukan, sebagai panutan, sebagai teladan itu di mana khilafiyah dalam berbagai persoalan termasuk utamanya masalah fikih itu kita itu hanya pewaris. Kita ini mewarisi beliau-beliau ini. Jadi kita ini pewaris. Nah, kita jangan hanya mewarisi materi khilafiyah mereka. Di sini kita ingin mengingatkan, mari juga kita warisi, meneladani beliau-beliau itu dalam menyikapi khilafiyah, adab mereka, etika mereka. Karena selama ini yang masalah itu kita mewarisi dari generasi terdahulu itu tidak lengkap. Yang kita warisi adalah masalah khilafiyahnya, tapi etika, adab, sikap, bagaimana menyikapi fenomena khilafiyah itu justru tidak kita warisi, padahal itu tidak kalah pentingnya. Nah, di sini supaya apa itu menyingkat waktu, sekedar saya baca saja, nanti bisa di share insya Allah, atau mungkin sudah pada ada. Jadi misalnya di sini itu contoh. Artinya bahwa yang pertama adalah dari salah seorang imam ini abad kedua Hijriah.
Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari rahimahullah, salah seorang ulama hadis. Ini langsung saya sampaikan apa itu terjemahannya kalau kita bawakan aslinya lebih panjang. Beliau mengatakan para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasaan sikap. Dari sini mungkin eh, perlu kita merenung. Jadi beliau mengatakan salah satu definisi ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasaan sikap. Di mana para mufti dari mereka selalu saja berbeda pendapat. Sehingga dalam satu masalah tertentu misalnya ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Coba ini perbedaannya ekstrim sekali. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Tapi toh mereka tidak saling mencela satu sama lain. Apalagi saling menyesatkan, saling membid'ahkan. Ini ulama panutan kita di mana ya salah satu di antara mereka yang kita teladani dan kita warisi mazhabnya tentunya. Baik. Yang kedua, ini Al-Imam Yunus. Jadi As-Sadafi. Bukan. Jadi ini imam eh, salah satu sahabat sekaligus murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak mendapati orang yang lebih berakal, lebih cerdas daripada Asy-Syafi'i, kata beliau. Suatu hari pernah aku berdiskusi, berdebat dengan beliau dalam satu masalah. Lalu kami berpisah. Jadi, dan itu tidak perdebatan itu tetap bahwa beliau berdua itu tetap berbeda. Jadi tidak sampai pada satu titik kesepakatan. Setelah itu beliau menemuiku dan menggandeng tanganku seraya berkata, "Hai Abu Musa," ini lakap julukan panggilan Imam Yunus Ibn Abdul A'la Al-Sadafi. "Hai Abu Musa, tidakkah sepatutnya kita tetap bersaudara meskipun tidak sependapat dalam suatu masalah? Tentu di antara masalah-masalah ijtihadiyah." Baik, lalu kemudian eh, ini sangat terkenal sekali, diriwayatkan dari imam-imam, saya kira salah satu yang terkenal adalah ungkapan ini diriwayatkan dari Imam Al-Azam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan dan ini menjadi apa ya kaidah emas dalam fikih ikhtilaf. Beliau mengatakan pendapatku adalah benar, tetapi ada juga kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain adalah salah. Namun ada pula kemungkinan benar. Qauli sawabun wa yahtamil khata' wa qawlu ghairi khata'un wa yahtamil sawab. Jadi dalam menyikapi benar salah dalam khilafiyah furu'iyah itu tidak dimutlakkan. Pendapat yang saya pilih benar, tapi bukan kebenaran 100%. Sisakan, meskipun kecil, sisakan potensi kemungkinan salah. Begitu juga terhadap pendapat dan mazhab lain. Kita katakan salah itu menurut kita. Tapi jangan katakan atau jangan yakini itu kesalahan mutlak 100%. Sisakan kemungkinan benar, meskipun hanya 1% misalnya. Itu kaidah dasar. Yang tidak memiliki kaidah ini tidak mungkin bisa bersikap toleran. Ini dari Imam Ibnu Taimiyah, ulama abad ke-7 dan 8 kita sudah kenal. Beliau mengatakan seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam satu masalah itu saling menjauhi dan memusuhi, setiap berbeda kita menjauh bermusuhan. Berbeda menjauh bermusuhan.
andai setiap ada perbedaan antar dua orang Islam itu, akibatnya dan konsekuensinya harus saling menjauhi dan memusuhi, niscaya tidak akan tersisa kehormatan dan ikatan ukhuwah di antara kaum muslimin. Mengapa? Karena tidak mungkin ada dalam semua masalah yang berpotensi terjadi khilafiyah di situ, lalu kemudian ada dua orang, misalnya 1.000 masalah, jangan 1.000 masalah, 100 masalah, jangan 100 masalah, 50 masalah, bahkan mungkin saya katakan jangan 50 masalah, mungkin 10 masalah. Misalnya 10 masalah khilafiyah, terus ada dua orang, itu sulit bisa dijamin bahwa mereka akan sepakat dalam 10-10-nya. Jadi gitu. Pasti ada 1, 2, 3 masalah di mana ujungnya nanti masing-masing pasti ada perbedaan dalam. Kita bisa buktikan misalnya, mohon maaf, loh, kalau ada yang mengatakan bahwa lo kan dalam satu mazhab itu kan eh, apa puluhan ratusan masalah, ternyata penganut mazhab itu sepakat semuanya. Nah, jangan kira. Kita bicara kalau kalau dalam konteks ulama-ulama yang murni 100% taklid barangkali ya. Tapi kalau di antara ulama yang apa itu memiliki ilmu, jadi levelnya barangkali kalaupun bukan sebagai mujtahid mutlak, itu sudah pada level bisa mentarjih atau ikhtiar. Itu di antara para ulama itu tetap ada. Jadi sesama mazhab Syafi'i itu ada di antara para ulama, Imam Nawawi, Imam Ghazali, itu ada beberapa perbedaan. Dalam mazhab Hambali, itu Ibnu Taimiyah itu punya ikhtiarat, pilihan-pilihan mazhab. Jadi gitu. Di mana dalam satu mazhab sendiri itu ada perbedaannya. Insya Allah gitu. Nah, ini di sini masalahnya. Ketika kalau seandainya konsekuensi dari setiap perbedaan itu harus apa itu terjadinya saling menjauhi dan saling memusuhi, maka sudah tidak akan tersisa. Ukhuwah itu tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ini imam lain di antara ulama mazhab apa itu ulama hadis ya. Ini segenerasi dengan Imam apa itu Al-Ansari tadi itu, ulama abad kedua. Beliau mengatakan di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama fikih, aku tidak pernah melarang seorang pun di antara saudara-saudaraku untuk mengambil salah satu pendapat yang ada. Tentu beliau punya mazhab, punya pendapat. Beliau tidak memutlakan, harus pilih mazhabku. Enggak, silakan. Jadi ada pendapatku, ada pendapat ulama A, B, C, D. Jadi beliau tidak pernah melarang seorang pun di antara murid-murid beliau itu untuk mengambil salah satu pendapat yang ada. Karena beliau meyakini bahwa perbedaan di situ perbedaan pilihan. Itu adalah opsi-opsi pilihan. Jadi yang biasa kita kenal dengan ikhtilaf tanawu. Jadi perbedaan keragaman. Lalu kemudian yang apa itu? Mohon maaf. Yang kelima, ini terkenal sekali riwayat ini. Jadi terjadi pada ada dua versi, yaitu antara Imam Malik dan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ada riwayat lain menyebutkan ini terjadi antara Imam Malik dengan Harun ar-Rasyid. Jadi dua khalifah dari apa itu dinasti Abbasiyah. Nah ini Khalifah Abu Ja'far Mansur atau Harun ar-Rasyid pernah berazam. Jadi bertekad untuk menetapkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Jadi itu sebagai kitab wajib yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam di seluruh wilayah negara Islam saat itu. Namun ketika beliau menyampaikan itu kepada Imam Malik,
itu justru Imam Malik sendiri justru menolak hal itu dan meminta agar umat di setiap wilayah dibiarkan tetap mengikuti mazhab yang telah lebih dulu mereka anut. Karena kan sudah menyebar kepada mereka itu ulama-ulama yang seperti Imam Malik juga, kalau Imam Malik menyebarkan ilmu di kota Madinah, ulama-ulama yang menyebar. Jadi ada yang ke Baghdad, ada yang ke Damaskus, ada yang ke Mekah, ada yang kemana-mana. Dan di antara mereka ada perbedaan. Kalau dipaksakan supaya mengikuti mazhab Imam Malik semuanya, itu nanti akan terjadi fitnah. Ini salah satu bentuk keagungan Imam Malik rahimahullah. Dan saya perhatikan ya, jadi mengapa ulama sejak zaman dulu itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kok yang masyhur, terkenal, dianut oleh banyak umat itu kok. Ya contoh misalnya, Imam Mazhab 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Pada era beliau-beliau itu tidak terhitung jumlah ulama mujtahid yang dalam kapasitas ilmu itu setara. Bahkan mungkin ada yang mengungguli sebagian mereka. Tapi mengapa kok mereka yang lebih terkenal, lebih banyak pengikutnya? Salah satunya itu adalah karena mereka semua adalah agung, tapi mereka itu lebih agung dalam sikap-sikap kelapangan dada dan keluasan wawasan dalam menyikapi khilafiyah. Kalau kita lihat itu kita akan ketemukan. Jadi kemuliaan sikap seperti yang ditunjukkan Imam Malik seperti ini, itu kita akan lihat menonjol, Apa? lebih menonjol daripada yang lainnya. Apa? Baik, ya. Yang berikutnya ini riwayat lain dari Khalifah Harun al-Rashid pernah berbekam. Jadi lalu langsung mengimami kan pada saat dulu itu kan yang jadi imam itu khalifah. Meskipun di situ ada ulama-ulama yang lain, ada Imam Malik, ada yang lainnya. Itu ketika khalifah ada, khalifah yang jadi imam. Jadi kalau di Mekah, Madinah ya gubernur. Jadi bukan orang yang paling alim jadi imam itu. Itu saat itu adalah kepala negara. Jadi itu juga sekali menjadi imam. Nah, ini pernah sekali waktu Khalifah Harun al-Rashid itu berbekam. Lalu langsung mengimami salat tanpa berwudu. Ini mengikuti fatwa Imam Malik. Dan Imam Abu Yusuf rahimahullah, murid dan sahabat Imam Abu Hanifah. Jadi, itu ikut sholat bermakmum di belakang beliau. Padahal berdasarkan mazhab Hanafi, berbekam itu membatalkan wudhu. Jadi kalau mengikuti mazhab yang dianut oleh Imam Abu Yusuf, itu kalau dihukumi berarti Harun ar-Rasyid ini sholat tanpa wudhu. Karena wudhunya telah batal dengan berbekam. Kalau mengikuti mazhab. Tapi karena beliau tahu bahwa praktek Harun ar-Rasyid itu mengikuti mazhab Imam Malik yang dihormati dan diakui oleh Imam Abu Ya'qub, maka beliau ikut salat di belakang. Itu contoh praktek ya. Contoh lain ini kisah yang mirip ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu termasuk yang berpendapat bahwa berbekam dan mimisan keluar darah ya itu membatalkan wudhu seperti mazhabnya mazhab Hanafi. Namun ketika beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana jika seorang imam sholat tidak berwudhu lagi setelah berbekam atau mimisan? Apakah aku boleh sholat di belakangnya? Perhatikan ya, pertanyaan ini ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa berbekam mimisan itu membatalkan wudhu. Mestinya kan dengan mudah udah, jangan ikut. Karena berarti kamu mengikuti imam yang sholat tanpa wudhu. Tapi Imam Ahmad menjawab, Subhanallah, apakah kamu tidak mau salat di belakang Imam Sa'id ibn Al-Musayyab atau Imam Malik bin Anas rahimahullah? Karena beliau berdualah termasuk yang bermadzhab bahwa orang yang berbekam dan mimisan tidak perlu berwudu lagi.
Ini tuh begini. Jadi beliau itu memberikan contoh, misalnya seandainya ada orang yang saking kekehnya dengan mazhab, misalnya dia mengikuti mazhab Hambali yang tidak ada kunut subuh. Saking kuatnya dia tidak mau bermakmum kepada imam yang kunut subuh. Itu kalau tanya kepada Imam Ahmad, orang itu akan dikatakan, Subhanallah, apa kamu tidak mau seandainya yang jadi imam itu Imam Syafi'i? Jadi mungkin kita ya, sekarang seandainya kok kita dengar, ini Imam Syafi'i dihidupkan Allah dan ngimami di Aceh, mungkin kita semuanya terbang dari Jawa, dari mana-mana untuk bermakmum di belakang beliau. Termasuk yang mazhabnya tidak kunut. Jadi ketika kita menyikapi orang yang berbeda dengan kita, itu jangan sikapi praktek dia. Dia itu hanya mengikuti imam terdahulu. Bayangkan yang berbeda dengan kita itu adalah imam si A, imam si B, imam si C. Ini adalah salah satu cara untuk supaya kita lebih bisa minimal menghargai, menghormati pendapat yang lainnya. Karena kalau kita kan gini, menyikapi pendapat, oh itu kan pendapat teman siapa sih dia gitu. Tapi ketika kita ingat, dia itu hanya mewarisi pendapatnya Imam Syafi'i. Bahkan mungkin mazhabnya sahabat. Bayangkan bahwa kita itu berhadapan dengan orang yang kita tidak setuju dengan pendapatnya dan itu adalah Imam Syafi'i, itu adalah Imam Malik, itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu maksudnya. Nah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, jadi sahabat-sahabat beliau, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan imam-imam lain yang berpendapat wajibnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah, biasa sholat bermakmum di belakang imam-imam sholat di kota Madinah yang saat itu ya, kalau untuk sekarang yang diikuti di Madinah Mekah ya mazhab Hambali. Tapi awal zaman-zaman dulu abad 2, 3, 4 itu yang dominan di Madinah itu mazhab Imam Malik rahimahullah. Dan mazhab Maliki itu saat seseorang sholat termasuk imam membaca Al-Fatihah itu tanpa membaca basmalah. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak mungkin seorang yang sholat bermadzhab Maliki, makmum atau imam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah. Karena apa? Karena dalam mazhab Maliki itu hukum membaca basmalah di awal Al-Fatihah itu hukumnya makruh karohata tahrim. Makruh semi haram. Jadi hukum makruh itu ada dua. Ada makruh karohata tanzih, ada makruh karohata tahrim. Kalau makruh karohata tanzih itu makruh biasa. Makruh ringan. Lebih dekat ke mubah. Tapi makruh karohata tahrim itu makruh semi haram. Jadi yang bermadzhab Maliki tidak mungkin baca basmalah. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, Bismillah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Sementara Al-Fatihah itu rukun salat. Harus lengkap dibaca. Satu ayat tidak dibaca itu sama dengan tidak membaca Al-Fatihah dan salatnya bisa batal. Itu hukum asli dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali. Tapi ketika mereka salat bermakmum dengan imam yang bermadzhab Maliki dan tidak baca bismillah, santai saja. Jadi gitu. Karena mereka menghukumi praktek salat sang imam itu berdasarkan mazhab yang dianutnya, bukan berdasarkan mazhab yang dipilih oleh sang makmum. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengimami salat subuh di masjid dekat makam Imam Abu Hanifah rahimahullah, di masjid Imam Abu Hanifah, dan tidak melakukan kunut sebagaimana hasil ijtihad dan mazhab beliau. Dan itu beliau lakukan hanya karena ingin menghormati Imam Abu Hanifah yang sudah wafat tahun 150 pada tahun di mana beliau baru lahir.
Padahal Imam Abu Hanifah rahimahullah telah wafat sekian puluh tahun sebelumnya, tepat pada tahun Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i kan pernah tinggal dan berada di Baghdad beberapa kali. Disitulah beliau berinteraksi dengan bertemu dan berinteraksi dengan Imam Ahmad bin Hambal, dan bertemu dan berinteraksi dengan murid-murid dan penganut mazhab Hanafi. Dalam satu kesempatan beliau pernah salat subuh di masjid Imam Abu Hanifah, sehingga ya makmumnya mazhab Hanafi semuanya. Mazhab Hanafi itu tidak kunut subuh. Jadi saya ingat ketika transit di Malaysia habis umroh, itu kita salat subuh di musola bandara. Ketika mau salat itu di situ ada seseorang yang jenggotnya panjang sekali, kalau tidak salah mungkin antara Pakistan, Bangladesh gitu. Kita persilahkan karena kelihatan dia yang Masya Allah mungkin lebih pantas gitu. Tapi beliau minta maaf. Maaf, maaf. Silahkan kalian saja. Yang akhirnya kemudian saya yang terpaksa kemudian maju. Nah, saya tidak tanya sih, tapi saya menduga. Jadi masyarakat apa itu India, Pakistan, Bangladesh itu kan bermadzhab Hanafi kan. Jadi dugaan saya beliau tidak bersedia karena tahu bahwa Malaysia, Indonesia itu mazhabnya Syafi'i kunut. Sementara beliau bermadzhab Hanafi. Mungkin juga lebih baik yang di antara kalian saya yang kunut. Itu seperti itu. Jadi ini Imam Syafi'i itu ketika hadir dipersilahkan untuk menjadi imam, tentu bukan dalam rangka untuk menguji beliau, tapi justru para makmum yang bermadzhab Hanafi yang biasanya tidak kunut itu justru mempersilahkan, silahkan imam ngimami dan silahkan kunut. Mungkin barangkali ya saya kok berpikir mungkin mereka juga barangkali berpikir eh, kapan lagi kita merasakan sesekali kunut barangkali gitu. Pumpung ada imam yang bermadzhab kunut. Tapi begitu Imam Syafi'i ngimami, ternyata malah beliau nggak kunut. Justru mereka heran. Mengapa beliau tidak kunut? Sudah dipersilahkan. Jadi gitu. Jadi tidak ada apa itu. Jadi efek negatif apapun saat ini beliau tetap kunut. Mereka yang mempersilahkan. Nah, justru mereka ragu. Jangan-jangan Imam Syafi'i sudah mengikuti mazhab kita, sudah meninggalkan mazhabnya. Akhirnya ditanya, mereka penasaran, mengapa kok imam tidak kunut? Ternyata jawaban beliau itu apakah pantas, apakah etis, apakah sopan saya salat di masjid Abu Hanifah terus saya menyalahi mazhabnya. Itu kalau seandainya Imam Abu Hanifah ada, mungkin masuk akal. Ini Imam Abu Hanifah sudah wafat di tahun kelahiran Imam Syafi'i. Terus murid-murid beliau, penganut mazhab beliau waktu itu mempersilahkan, tidak ada masalah sama sekali. Hanya karena demi menghormati Imam Abu Hanifah yang sudah wafat, itu beliau apa itu memilih untuk tidak melaksanakan hasil ijtihadnya. Padahal perhatikan ya, eh, jadi seseorang yang seperti ini biasa disebut dengan talfik. Jadi meninggalkan mazhab yang dianutnya dan mengikuti mazhab lain itu bagi seorang yang bertaklid, muqallid bukan mujtahid itu relatif ringan. Aslinya seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i itu dalam usul fikih itu tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan hasil ijtihadnya. Gitu. Aslinya secara normatif. Jadi gitu. Baik. Itu lalu kemudian eh, ini ada cerita dari salah seorang ulama apa itu mazhab Hambali. Jadi Imam Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah, ini ulama mazhab 4 dan 5. Jadi beliau pernah ada seorang penuntut ilmu fikih yang datang kepada beliau untuk belajar ilmu, untuk belajar dan membaca kitab fikih berdasarkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, ada orang yang mau belajar itu kan, oh silakan disambut. Tapi Imam Abu Ya'la itu justru tidak bertanya dulu. Beliau Imam Abu Ya'la bertanya,
tentang negeri asal murid ini. Dan ia pun memberitahukan kepada beliau asalnya. Lalu beliau bertanya lagi. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya penduduk negerimu seluruhnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi setelah disebutkan, tidak disebutkan ya dalam riwayat itu, tapi dari ini Imam Abu Ya'la tahu bahwa sang murid ini berasal dari negeri, wilayah yang beliau tahu bermadzhab Syafi'i. Jadi gitu. Lalu mengapakah engkau meninggalkannya dan ingin beralih ke mazhab kami? Ia menjawab, saya meninggalkan mazhab mereka karena saya senang dan tertarik kepada Anda. Memang senang dengan Imam Abu Ya'la dan ingin belajar. Lalu selanjutnya Imam Abu Ya'la rahimahullah berkata, ini tidak dibenarkan. Karena jika engkau jadi gitu di apa ya, negerimu bermadhab dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan seluruh masyarakat di sana mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pun yang beribadah dalam madhab Ahmad rahimahullah bersamamu dan tidak pula belajar denganmu. Artinya kamu terisolir, kamu sendirian. Bahkan sangat boleh jadi justru engkau akan membangkitkan permusuhan dan menimbulkan pertentangan. Maka statusmu tetap berada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah seperti penduduk negerimu adalah lebih utama dan lebih baik. Ini beberapa contoh lain. Kalau dari sisi apa itu dari sisi contoh praktek ya, eh, seperti yang tadi disebutkan, mungkin pernah sudah disampaikan. Saya yang pernah saya baca dan saya dengar itu dari para ulama-ulama kita itu kisah yang dari dari beberapa tokoh ulama kiai kita yang mewakili Muhammadiyah itu Buya Hamka dan yang mewakili Nahdlatul Ulama itu saya dengar Kiai Syukra Ghazali saat berangkat haji bersama Buya Hamka, masing-masing membawa murid naik kapal laut waktu itu. Tentu berhari-hari di kapal laut itu. Setiap hari salat berjamaah bersama-sama. Dan itu setiap waktu salat subuh itu beliau berdua bergantian. Bergantian bukan saling rebut, tapi saling mempersilahkan. Sehingga ya kadang hari ini yang imami Buya Hamka, hari lain Kiai Syukra Ghazali. Nah ini yang terjadi itu luar biasa. Contoh toleransi dari beliau berdua. Buya Hamka yang setiap hari salat di Masjid Al-Azhar biasanya tidak kunut subuh, selama perjalanan setiap kali ngimami subuh itu beliau malah kunut karena menghormati Kiai Syukra Ghazali dan murid-murid beliau, santri-santri beliau yang bermadhab kunut. Sebaliknya Kiai Syukra Ghazali yang biasanya di pesantrennya beliau selalu kunut subuh, sepanjang perjalanan setiap kali mengimami salat subuh itu beliau justru tidak kunut karena menghormati Buya Hamka dan murid-muridnya. Jadi yang seperti ini itu tidak cukup contoh sekali dua kali dan kemudian menjadi cerita kenangan, menjadi kewajiban dari dari ini dari siapa dari eh, tokoh-tokoh khususnya kedua ini ya kedua ormas ini untuk terus dibuat contoh-contoh baru selalu. Yang lainnya yang saya dengar dan saya baca juga antara Buya Hamka dengan Kiai Idham Khalid, antara Buya Hamka khususnya dengan Kiai Abdullah Syafi'i rahimahullah. Jadi ani bahwa itu saya dengar ketika Kiai Abdullah Syafi'i bersilaturahim ke ke Masjid Al-Azhar, mungkin sengaja dibuat waktu Jumatan. Itu begitu beliau datang waktu Jumatan, beliau dipersilakan khutbah Jumat dan langsung mimbar itu disetting, disiapkan tongkat, disiapkan Bilal, azan dua kali.
Padahal biasanya di Al-Azhar seperti yang kita tahu. Jadi gitu. Jadi seperti itu deh. Contoh-contoh seperti itu sangat kita butuhkan. Eh, Wallah alam, Zat. Jadi ini ada kalau apa itu? Jadi ini waktunya sudah habis, Zat. Bisa bisa dilanjut dulu saat kalau ada masih ada. Coba ini saya Masih tampilkan terus. cepat saja. Iya. Saya tampilkan cepat apa itu ini. Jadi ringkasan dari keteladanan utama saya baca saja. Artinya bagaimana kita bisa menyikapi khilafiyah. Jadi yang kita sudah dapat contoh-contohnya tadi itu agar persaudaraan dan persatuan tetap terjaga. Jadi bersatu dalam perbedaan itu ini singkat saja. Jadi artinya kalau kalau jadi kita ingin eh, mempraktekkan sikap toleransi seperti yang diteladankan dan dicontohkan oleh para ulama teladan itu, ini syarat-syaratnya. Jadi dan ketika ketika toleransi itu sulit diwujudkan dan tidak dipenuhi, itu pasti ada salah satu atau sebagian dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Jadi untuk itu apa untuk supaya kita bisa memiliki kelapangan dada, keluasan wawasan dan sikap toleransi eh, serta bisa menjaga ukhuwah dan persatuan di tengah perbedaan, itu syaratnya singkat. Pertama, membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Jadi tidak hanya tahu saja. Jadi itu ilmunya, tapi ada faktor iman. Maaf, karena di antara yang mengganggu itu ada hubungannya dengan bagaimana rasa iman seseorang. Jadi juga amal dan juga etika dan akhlak khususnya. Ini kalau kita uraikan panjang, jadi itu terus selalu memfokuskan perhatian dan lebih memprioritaskan kepedulian terhadap tema-tema prinsipil dan masalah-masalah besar umat yang menjadi ijma dan konsensus. Jadi tidak hanya masalah khilafiyah dulu. Silakan. Silakan perhatikan orang-orang yang sulit untuk bertoleransi itu memang fokus perhatiannya justru ke masalah-masalah yang khilafiyah itu. Jadi minim sekali perhatian kepada masalah-masalah besar umat. Mengapa demikian? Karena kalau kita fokus pada masalah-masalah ijma dan masalah-masalah besar umat, kita sudah tidak punya sisa energi. Jadi untuk berdebat, untuk bertikai, apalagi untuk otot-ototan itu. Jadi, nah ini fokus kita. Jadi lebih memfokuskan pada tema-tema prinsipil dan masalah-masalah besar umat daripada perhatian terhadap masalah-masalah non prinsipil seperti masalah-masalah khilafiyah misalnya. Ambil sebagai contoh tentang masalah salat. Coba yang lebih kita utamakan apa? Jadi yang inti itu kan bagaimana umat Islam yang fenomenanya banyak atau lebih banyak yang tidak salat, yang tidak banyak yang tidak lebih banyak yang tidak ke masjid. Itu prinsip. Kalau kita, perhatian kita, kepedulian kita, dan dakwah kita fokus bagaimana agar umat Islam yang masih belum sholat itu menjadi sholat, yang jarang ke masjid atau dia ke masjid malah menjadi ke masjid. Fokus kita di situ, itu kita akan tidak punya sisa waktu dan tenaga dan energi untuk memperhatikan apakah orang itu sedekapnya seperti apa ketika takbir, setinggi apa takbirnya. Kemudian dia itu baca usolli atau nggak usolli. Itu kita nggak akan lihat itu. Yang penting dia sholat dengan madhab apapun. Tapi ketika itu nggak kita pentingkan, kiri, kanan, depan, belakang kita yang tidak sholat nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita pentingkan, kita cuman ngawasi orang itu ketika sholat itu usolli atau nggak usolli. Ketika baca tasyahud sayyidina atau nggak sayyidina. Ketika iftitah itu Allah ba'id baini atau ini wajhat wajiyah dan seterusnya.
Ketika itu yang kita perhatikan. Terus kemudian kita sholat di sampingnya itu ketika dia mau berdiri untuk turun itu mendahulukan tangan dulu ke lantai atau lutut dulu. Ketika itu lebih kita pentingkan daripada orang yang kiri, kanan, depan, belakang kita yang nggak sholat, nggak pernah kita rayakan, ya sulit untuk kita bisa bertoleransi. Jadi itu. Kita nggak pernah berpikir tentang Palestina, kita nggak pernah berpikir tentang itu, atau minim perpikiran kita gitu. Coba silakan buktikan mereka-mereka yang sulit untuk toleransi itu umumnya minim sekali perhatian mereka, kepedulian mereka terhadap masalah-masalah ijma dan masalah-masalah besar umat. Yang ketiga memahami fenomena khilafiyah dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari karena faktor-faktor penyebabnya yang baku sekaligus merupakan bagian dari rahmat Allah bagi umat ini sudah kita tuntaskan berkali-kali insya Allah. 4, dalam mewarisi khilafiyah yang tadi sudah saya ingatkan. Dalam mewarisi khilafiyah para ulama terdahulu, haruslah sekaligus mewarisi pula etika, adab, dan sikap mereka dalam berikhtilaf, berbeda pendapat, serta cara menyikapi penganut mazhab-mazhab lain yang berbeda-beda, seperti yang tadi sudah kita contohkan, bagaimana sikap para qudwah ulama agung kita itu. Kelima, memilih di antara pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab yang mu'tabar diakui, ya contoh seperti mazhab 4, secara bertanggung jawab sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maksudnya secara bertanggung jawab itu kalau ya seandainya kita nggak tahu, seandainya ada yang level ilmunya sudah sampai ke level mujtahid, maka untuk menentukan pilihan itu ya dengan beristihad sendiri. Jadi gitu. Kalau levelnya di bawahnya, misalnya begitu, misalnya bahwa ya kalau yang membagi ada mujtahid, ada muttabi, jadi mengikuti mazhab imam, tapi dengan mengetahui dalilnya. Nah, itu mungkin dengan memilih, dengan mentarjih di antara mazhab yang ada. Nah, sementara untuk umumnya kita, orang-orang awam, itu kemampuannya ya bertaklid, mengikuti ulama. Tidak harus tahu dalilnya, karena memang tidak mampu, jadi gitu. Nah, untuk yang bagaimana kita bertaklid secara bertanggung jawab itu memastikan yang kita takliti betul-betul ulama apa itu memang rujukan. Mohon maaf, jadi ulama rujukan. Jadi kita di bawah. Insya Allah itu. Lalu kemudian untuk praktek pribadi dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal, individual, maka masing-masing berhak dan leluasa mengikuti serta mengamalkan pendapat atau mazhab yang rojih yang kuat menurut pilihannya. Ya, contoh misalnya lah, ini sebentar lagi insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita akan melaksanakan salat tarawih misalnya, umumnya berjamaah. Nah, kan ada khilafiyah dalam praktek tarawih itu. Jadi gitu. Nah, itu ketika kita tarawih, saya sering biasanya kadang-kadang ya memilih untuk tarawih ketika tidak ada jadwal, itu kadang tarawih di rumah bersama keluarga. Nah, ketika saya tarawih di rumah, itu saya dengan bebas. Tentu saya akan mempraktekkan rakaat tarawih, bagaimana tarawihnya, itu sesuai dengan pilihan mazhab yang saya inginkan. Jadi gitu. Itu kaidah dasar. Itu bebas. Nah, ini tapi ketika saya sholat tarawih di masjid bersama orang lain dan mereka itu mungkin tidak semadhab dengan saya, maka yang saya ikuti adalah kaidah ketujuh ini. Jadi sementara itu saat bersama penganut mazhab lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangatlah ditekankan agar setiap kita melonggarkan sikap selonggar-longgarnya, mohon maaf, selonggar-longgarnya tanpa batas toleransi itu dengan bertoleransi, tausiah dan tasamuh, bahkan sampai pada kesiapan untuk berkompromi. Ya, di sini mungkin terkenal ya,
Jadi cerita dari apa itu Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Jadi dalam sebuah eh, kunjungan beliau, beliau biasa mengadakan lawatan dakwah ke kampung-kampung, ke desa-desa di Mesir sana. Itu pernah beliau berkunjung ke salah satu desa di bulan Ramadan, di mana penduduk desa itu satu desa, masjidnya satu, tapi mereka berbeda pendapat tentang salat tarawih yang satu 11, yang satu 23, yaitu. Nah, ketika mereka kedua kelompok itu menghormati Hasan al-Banna. Ketika tahu Hasan al-Banna akan datang, itu mereka semangat sekali, tapi semangat orientasi semangatnya beda. Masing-masing itu berharap dan yakin Hasan al-Banna akan berpihak ke pendapatnya. Jadi menunggu itu bukan untuk menyatukan, tapi berharap ini Hasan al-Banna akan menjadi murajih, jadi penguat, jadi supaya yang lainnya ikut gitu. Nah, sehingga ketika beliau sudah sampai dan masalah disampaikan, beliau langsung paham. Ketika mereka masing-masing meminta, yang satu mengatakan bukankah sebaiknya yang 11, yang lainnya bukankah sebaiknya 23. Jadi dan seperti itu beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau justru bertanya balik. Pertanyaannya kira-kira begini, apa hukum salat tarawih? Sunnah, semua sepakat sunnah. Oke. Apa hukum salat tarawih di masjid berjamaah? Sunnah. Apa hukum salat tarawih di rumah? Sunnah. Apa hukum salat tarawih berjamaah di rumah? Sunnah. Semua sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Jadi di masjid sunnah, berjamaah sunnah, di rumah sunnah, salat sendiri atau berjamaah sama-sama sunnahnya semuanya. Terus beliau melanjutkan pertanyaannya. Apa hukumnya kaum muslimin itu bersatu? Wajib. Apa hukumnya kaum muslimin menjaga ikatan ukhuwah agar tidak terganggu? Wajib. Dan seterusnya. Terus apa hukumnya? Bolehkah umat Islam bertikai, berselisih dan bermusuhan hanya gara-gara mempersoalkan masalah-masalah yang sifatnya sunnah-sunnah itu? Tidak boleh. Setelah mereka menjawab begitu, beliau mengatakan ya sudah. Kalau begitu sementara ini sampai nanti terjadi kompromi tertentu bagaimana caranya, setelah sholat Isya, zikir, silahkan masing-masing pulang ke rumah dan melaksanakan sholat tarawih di rumahnya masing-masing, yang itu juga sunnah. Silahkan masing-masing yang mau sholat 11 rakaat silahkan, 13 rakaat silahkan, 2-3 rakaat silahkan, 3-1 rakaat silahkan. Toh semuanya sunnah. Sehingga kemudian masalahnya selesai seperti itu. Bahwa alam lanjutannya, apakah mungkin nanti berikutnya mereka karena rindu, ayolah kita salat tarawih ini. Mungkin di situ mungkin ada kompromi, silahkan. Insya Allah begitu. Nah ini, kedelapan, hindarilah sikap hulu berlebih-lebihan atau tatarruf ekstrim, misalnya dengan memiliki sikap mutlak-mutlakan atau menang-menangan dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ini salah satu penyakit yang kita ketahui, termasuk pula seperti menganggap pilihan mazhab atau hasil ijtihad sebagai sebuah keyakinan. Saya selalu mengingatkan di sini. Jadi sering kan ada ketika yang bermadzhab kunut, mungkin ada kondisi tertentu yang sebaiknya dia tidak kunut. Oh enggak, saya nggak bisa meninggalkan kunut karena ini kunut ini keyakinan. Yang tidak kunut juga begitu. Itu mungkin apa ya, baik diminta untuk jadi imam atau mungkin ngikuti kunut, itu enggak, ini kan keyakinan. Memang kalau keyakinan nggak boleh kita ubah-ubah, tapi masalah mazhab bukan keyakinan, ini yang salah. Mazhab itu pilihan, ikhtiar, jadi gitu. Salah ketika menyikapi pilihan mazhab itu sebagai keyakinan. Jadi pilihan politik, pilihan organisasi itu sebagai keyakinan, itu pilihan. Ubah itu kalau ada yang menganggap pilihan-pilihan itu sebagai keyakinan.
Yang kesembilan tidak kaidah kesembilan tidak menerapkan prinsip atau kaidah wala dan bara dalam bersikap terhadap fenomena khilafiyah dalam masalah-masalah furu'iyah ijtihadiyah karena bab wala dan bara bukanlah di sini tempatnya melainkan di dalam masalah-masalah akidah atau dalam masalah-masalah prinsip dan ijma. Selalu berusaha menjaga agar ikhtilaf perbedaan dalam masalah-masalah furu' ijtihadiyah tetap berada hanya di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan serta pemahaman saja dan tidak masuk atau berpindah ke wilayah hati. Ini salah satu kesalahan umumnya generasi saat ini ketika berbeda pendapat. Jadi gitu. Berbeda dengan para ulama terdahulu. Silahkan baca bagaimana apa itu ya panasnya perdebatan antar ulama zaman dulu ketika berbeda pendapat. Kita bisa baca dalam kitab-kitab beliau ketika membantah ulama itu. Mungkin kita bayangkan, oh beliau itu tidak mungkin dengan bahasa sekeras ini kayaknya nggak akan bisa ketemu mungkin 7 turunan. Itu tidak. Yang tampak seolah-olah keras sekali itu selesai debat rangkulan dan hubungan ukhuwah tetap terjaga. Mengapa? Karena yang berbeda itu adalah wawasan, pemikiran, pemahaman. Hati tetap berukhuwah sama sekali tidak masuk di dalam hati mereka. Jadi gitu. Imam Az-Zahabi mengkritik keras Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Keras sekali sampai membuat Imam As-Subki marah sekali kepada Imam Az-Zahabi. Tapi itu tetap beliau tetap menyebut Imam Ghazali Al-Imam, Hujjatul Islam. Jadi gitu. Wahidu asri. Jadi Faridu Dahri. Disanjung setinggi langit. Itu jadi gitu. Karena yang beliau kritik itu pemahaman pemikiran, bukan sikap hati. Sekarang ini umumnya ketika kita berbeda pendapat, itu yang berselisih hati kita dulu sebelum pikiran kita. Atau bahkan memang tidak ada pemikiran. Yang berselisih memang hati, ini masalah kita. Mohon maaf. Ya, nah ini. Kaidah penting sekali menjadikan masalah-masalah usul prinsip yang disepakati, yakni masalah-masalah ijma dan bukan masalah-masalah furu' ijtihadiyah sebagai standar komitmen dan tolak ukur keistiqomahan seorang muslim. Jadi orang muslim kita nilai dia orang yang soleh, baik, tidak. Itu jangan kita ukur dengan perbedaan mazhab. Tapi alat ukurnya adalah hal-hal prinsip. Sama seperti kita menilai seorang ahli sunnah wal jamaah atau tidak, itu jangan diukur dengan dia apa dia salawatan nggak salawatan, yasinan nggak yasinan, mauridan nggak mauridan, sarungan nggak sarungan, pecian nggak pecian. Alat ukur seseorang ahli sunnah wal jamaah adalah rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, dan menjadikan 3 generasi pertama sahabat tabi'in sebagai generasi terbaik, generasi teladan dan panutan setelah Nabi SAW. Siapapun kelompok manapun yang 3 itu komitmen dan prinsipnya, berarti dia Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang jadi alat ukur kita, apa itu, bukan masalah-masalah furu'iyah. Perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain, atau penganut mazhab lain sebagaimana engkau, kelompok atau mazhabmu ingin diperlakukan dan disikapi. Sebaliknya, janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain, dan pengikut mazhab lain dengan perlakukan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak pula engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu, atau mazhabmu. Nilai, hukumi, dan sikapilah praktek pengikut atau pemilih mazhab lain berdasarkan mazhab yang dianutnya dan bukan berdasarkan mazhab yang engkau ikuti. Mengapa? Karena engkau pun juga tidak mau, tidak ingin dan tidak suka jika pilihan mazhabmu dinilai, dihukumi dan disikapi oleh orang lain berdasarkan mazhab yang dia anut. Jadi ini sikap adil. Tapi betapa sulitnya
kita untuk bisa bersikap adil itu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz, eh, pemaparan terkait dengan dinamika para ulama di dalam berikhtilaf, bagaimana akhlak dan adab mereka. Begitu juga pokok-pokok prinsip yang bisa menjadi acuan kita di dalam menyikapi perbedaan pandangan yang terjadi di tengah-tengah umat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memperkaya diskusi kita, sharing kita pada kesempatan pagi hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut sharing, mengutarakan gagasan, pandangan, ide, ataupun ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dan seterusnya, saya persilahkan. Ada Syekh Muhammad Rahman, kayak ini bisa memulai ini, kalau yang belum ada. Yang lain dulu. Ustadz Aris tuh. Siapa? Ustadz Aris Munandar bisa di. Iya. Nyimak, Zat. Menyimak aja. Ada. Silahkan Ustadz Aris itu. Menyimak dulu, Zat. Oh iya, Mak. Tadi ada Ustadz Miswan dan ini ya, Ustadz Miswan ya. Sudah lama kita nggak mendengarkan suara beliau. Tafadhal, Ustadz ada ini. Ustadz Abu Khalid ini. Silakan, yang raise hand. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian, Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Masya Allah. Al-afu, karena nggak ada yang angkat tangan ya mencoba. Udah lama nggak bicara. Asatidz, masyayikh, semuanya, tokoh-tokoh kita semuanya, uhibbukum fillah. Yang mungkin Ana tanyakan adalah berkaitan dengan contoh-contoh dari salaf soleh. Ketika mencontoh khilafiyah dari para sahabat. Mereka khilaf dan bahkan kita dapati khilaf mereka sampai perang gitu. Bagaimana khilafnya antara Imam Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, khilafnya Ali dengan Muawiyah dan seterusnya itu. Pertama kali khilafiyah mereka itu sekeras itu gitu. Terus gimana mereka saling mencintai dan saling menghormati, tapi kok sampai bentrok seperti itu gitu. Terus cara mencontohnya itu gimana gitu. Terus para asatidz untuk kemudian itu kan sejarah yang ada yang menilai itu adalah khilafiyah yang tetap dijadikan panutan, tapi ada yang mengatakan itu adalah khilafiyah yang tidak bisa dijadikan panutan gitu. Nah ini bagaimana kita mengambil pelajaran? Karena ada yang di satu sisi yang mengkritisi terhadap khilafiyah yang tidak benar itu. Dan bagaimana kita umat Islam itu secara politis harus memiliki sikap yang lebih benar ketika dalam khilafiyah. Tidak sampai terjadi bentrok fisik. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih nanti akan ditanggapi oleh Ustadz Ahmad Muzaffar. Tapi sebelum itu, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan penambahan atau komentar. Ya tadi Ustadz Miswan tadi kayaknya sudah mau Ustadz Miswan. berbagi. Ustadz Miswan. Ya, apa Ustaz? Ya Allah, Posisi lagi saya dengerin aja dulu dari pemasaran. Barakallahu fikum. Ditunggu-tunggu nih Ustadz. Oke. Ustadz Salbini dari Banten ya?
Ya kan? Iya nih. Nah, ini perlu, kalau beliau kayaknya perlu ditodong untuk jangan. Ya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, salam Pak Masyai. Jadi memang masalah khilafiyah ini kan apa ya? Kalau bisa dikatakan turun menurun. Jadi dari ajaran dari kitab-kitab fikih yang kita baca ini akhirnya turun menurun ke bawah. Nah, mungkin apa pertama pemahaman talfik menurut saya sih pemahaman talfik ini yang mungkin perlu ada kejelasan tadi secara umum ya. Tapi apakah pemahaman talfik ini sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain? Karena eh, kalau kita baca kitab fikih Syafi'i misalnya, salah satu syarat eh, sahnya sholat berjamaah itu kan Allah ya'lama al-muqtadi butlana imamihi. Misalnya gini. Misalnya kalau dia berangkat ke masjid sama-sama. Yang satu misalnya mau berangkat salaman dengan istrinya. Lalu kemudian pergi ke masjid bareng-bareng. Lalu dia tidak berwudu lagi tuh yang sudah bersalaman. Maka kan dalam madzhab Syafi'i nggak boleh tuh dia dijadikan sebagai imam karena dia batal, dianggap wudunya sudah batal karena dia tadi bersalaman dengan istrinya itu. Nah, kan bisa jadi nanti kalau cuma kita berdua, apakah yang begini sudah merupakan satu pemahaman yang qat'i gitu ya? Dengan begitu akhirnya si Fulan ini nggak boleh jadi imam. Kalau mau jadi makmum bisa. Kira-kira gitu. Nah, jadi menurut saya sih memang ini apalagi kalau kita ngaji dari awal memang dengan satu ini ya, satu mazhab ini, saya kira memang sangat ketat sekali pemahaman talfik itu, ya. Sehingga barangkali pemahaman talfik ini yang perlu diurai secara rinci biar supaya bisa mendapatkan kelonggaran-kelonggaran. Kira-kira gitu saja, Jazakallah. Oke, jazakallah khair. Ustadz Muhammad Salbini, eh, sebelum ditanggapi, kita langsung tanggapi Ustadz dari dua sesi dua ini tadi. Kayaknya lumayan Betul. itu lumayan tajam itu. Lumayan menarik. Baik, Silakan Ustadz. mungkin yang belakang dulu sedikit. Ya, saya kira sudah dibahas sebelumnya juga Ustaz Salbini ya tentang talfik ini. Yang jelas talfik itu ada. Ya, kalau kita baca tentang mazhab-mazhab dan itu dibahas oleh para ulama. Meskipun mungkin ada beda-beda. Tapi yang terpenting bagi kita di sini adalah bahwa apa itu eh, ruang ruang untuk apa untuk bertoleransi itu ada kan gini. Sikap tasamuh itu kan bertingkat-tingkat. Jadi kita mungkin caranya begini Ustaz. Kita jangan menuntut bentuk atau level tasamuh yang sama. Misalnya sebagai contoh saya katakan hampir tanpa batas itu tasamuh, selonggar-longgarnya. Jadi itu misalnya kayak gitu. Nah, ada yang enggak levelnya mungkin bahwa lebih sempit dari saya. Ada yang lebih sempit, lebih sempit, lebih sempit. Nah, eh, salah satu tuntutan untuk kita bisa toleransi termasuk kita toleran, mengakui, menghormati keragaman pilihan, tingkat dan level dalam kita bertasamu. Misalnya gini, contoh misalnya tentang tadi kunut subuh yang antara kunut subuh nggak kunut subuh. Itu menurut saya level apa ya eh, tersempit. Kita ambil yang paling longgar lah dulu. Yang paling longgar itu ya menurut saya mungkin termasuk yang seperti yang saya praktekkan. Jadi saya dengan sangat ringan sekali, ya pokoknya saya kunut gak kunut tergantung di mana masjid saya sholat gitu.
baik sebagai makmum atau sebagai imam. Jadi sholat subuh di masjid yang kunut seperti biasanya yang paling banyak, karena masjid dekat rumah saya itu yang kunut, saya hampir tiap hari kunut. Sesekali saya sholat di masjid yang agak jauh, nggak kunut, saya nggak kunut. Jadi baik sebagai imam atau sebagai makmum, ikut kunut. Oke. Yang level di atasnya itu mungkin jadi mau ikut kunut, tapi tidak mau jadi imam. Mungkin seperti contoh yang tadi. Jadi orang yang Bangladesh atau Pakistan yang saya sebutkan di Bandara Kuala Lumpur itu. Jadi dia ikut sholat bersama kita. Cuman saya nggak tahu apakah dia juga ikut angkat tangan atau tidak waktu kunut gitu. Tapi paling tidak dia ikut sholat. Tapi dia tidak berkenan kalau dia yang jadi imam. Jadi gitu. Kalau dia makmum ngikuti, oke. Tapi kalau dia jadi imam kan dia harus misalnya kunut padahal mazhabnya enggak. Itu ada yang gitu. Jadi saya jadi imam, jadi makmum semuanya kunut longgar. Bahkan saya katakan bahwa bahkan mungkin waktu saya masbuk misalnya, saya menambah satu rokaat. Rokaat kedua, saya sendirian itu di masjid di mana di situ kunut, saya nambah dengan kunut. Itu contohnya. Yang lainnya tadi itu. Jadi anehnya bahwa dia eh, toleran ikut kunut, ikut sholat bersama ini, tapi tidak apa tidak mau jadi imam. Jadi gitu. Jadi makmum oke. Jadi imam tidak. Terus ada yang mau jadi imam, jadi ikut sholat, tidak jadi imam, hanya jadi makmum. Yang tadi itu masih mengikuti kunut, mengaminkan, ngangkat tangan. Yang ini jadi makmum hanya ikut sholatnya saja, tapi tidak mengikuti kunut ya. Ya mungkin contohnya seperti mazhabnya Ustadz Yazid Jawas. Jadi ya ikut sholatnya, tapi jangan ngikuti kunutnya, gitu. Jadi ketika eh, imam baca kunut tidak mengaminkan, tidak angkat tangan, ya udah lepas nunggu saja biasa. Itu juga toleran level itu. Jadi saya nggak setuju, tapi saya hormati pilihan itu. Jadi gitu. Nah, level berikutnya itu sampai ke level tidak mau ikut sholat di belakang makmum yang kunut, imam yang kunut. Tapi syaratnya dia masih mau mengakui mazhab kunut, menghormati dan tidak menghujatnya. Jadi gitu. Meskipun sampai level dia tidak mau ikut mempraktekannya, tapi minimal itu tidak menghujat. Saya tidak setuju pendapat itu. Jadi gitu. Eh, ya tapi ya sudah. Tapi saya nggak mau ikut mempraktekkan. Tapi tidak menghujat, tidak membid'ahkan. Nah, yang tidak kita perkenankan itu adalah kalau tidak setuju, tidak sependapat, terus kemudian menyalahkan, membid'ahkan, menyesatkan. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, itu Zat. Dari situ mungkin artinya bahwa level-level talfik juga begitu. Jadi di antara para ulama itu ada kalau saya baca itu ada yang saya lihat ketat sekali. Jadi kuat sekali. Ada yang relatif longgar. Nah, di sini mungkin tadi kita siap. Yang penting adanya talfik itu, termasuk yang hanya memberikan ruang sangat sempit, itu paling tidak di situ ada sisa lah toleransi itu ada, meskipun sempit. Nah, cuman memang kita harapkan dalam kondisi seperti sekarang ini, tuntutan bagi para ulama setiap mazhab itu tuntutan mereka untuk lebih melonggarkan syarat-syarat talfik untuk penganut mazhab mereka itu sangat besar. Jadi sehingga sifatnya harapan yang kita sampaikan. Tolong luaskan karena memang udahlah, masya Allah hari-hari ini. Jadi ibaratnya seperti cerita salah seorang ulama yang melihat dua orang pemuda semangat sekali berdebat hampir berkelahi hanya gara-gara memperdebatkan apa
Jadi kadar minimal dari rambut yang harus diusap untuk sahnya wudhu. Itu hampir gelut, hampir berkelai. Akhirnya didekati. Jadi oleh ulama sepuh itu dinasihati, nak. Jadi ini masalah khilafiyah seperti ini jangan sampai seperti itu. Kamu tahu nggak? Ini sedang ada orang di luar sana itu sedang berkonspirasi untuk memenggal leher-leher kalian ini. Pikirkan itu, karena kalau itu nggak kalian pikirkan, itu nggak ada artinya kalian memperdebatkan kadar batas rambut yang diusap dalam wudhu, sementara naudzubillah leher-leher kita itu sudah hilang karena dipenggal oleh mereka. Jadi ya ada konteks seperti itu. Jadi menurut saya selama tetap ada ruang talfik itu kita kita senang dan kita sambut. Jadi gitu, termasuk yang syaratnya sempit sekalipun. Tapi kita berharap khususnya pada saat ini itu rasanya sangat tidak tepat jika di dalam kehidupan seperti sekarang ini masyarakat awam sekali. Jadi ibaratnya kita ketemu orang yang masih mau sholat saja sekarang itu kita syukur. Terus kita ketati harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, insya Allah gitu. Jadi itu ibaratnya seperti itu. Jadi insya Allah gitu. Jadi misalnya contoh dalam masalah pakaian, perempuan sekarang ini itu kebanyakan putri-putri kaum muslimin itu telanjang kasarnya. Terus kemudian kita yang berpendapat harus pakai niqab, harus pakai cadar, harus ini itu kayak gitu, ketat sekali. Itu ya itu yang kita penilai seperti. Jadi ayo kita lebih longgarkan, tapi tentu semuanya dengan kaidah. Insya Allah itu barakallahu fikum. Untuk yang pertama ini saya, jadi itu bukan babnya terkait dengan yang terjadi di antara para sahabat. Memang dalam kitab-kitab disebut adalah apa itu al-khilafat. Itu di antara itu perbedaan-perbedaan. Tapi yang lebih tepat yang terjadi antara para sahabat, tabi'in dan seterusnya, di mana perselisihan itu sampai ke level peperangan. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang apa itu, jadi Nahrawan, perang Khawarij, dan lain sebagainya. Itu fitnah. Yang lebih tepat itu adalah fitnah, peristiwa fitnah. Bagaimana cara kita meneladani? Ya seperti petunjuk pedoman menyikapi fitnah. Pertama, sebisa mungkin menghindari. Jadi gitu. Dan ketika tidak terhindarkan, sebisa mungkin tidak termasuk di antara mereka yang ada di dalam fitnah itu. Sebisa mungkin. Nah, terhadap fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat, para tabi'in, itu para ulama biasanya sikapnya itu seperti yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh yang dicontohkan oleh Amir Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Jadi tentang darah yang tumpah dalam perang antar sahabat itu dengan tidak memperbincangkannya. Beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu minha aydiyana falnutahhir minha alsinatana. Itu adalah darah yang tumpah di mana kita diselamatkan Allah untuk sehingga tidak terlibat di dalamnya. Maka mari kita selamatkan lisan kita untuk kita tidak membincangkannya. Itu adalah peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang apa itu jadi ketika diangkat itu lebih banyak madaratnya. Jadi untuk membahas itu ada syarat yang sangat ketat. Hanya oleh orang-orang yang sangat khusus sekali. Keumumnya umat itu yutwa wala yurwa. Sebisa mungkin kita tutup dan tidak diriwayatkan. Ini ada contoh, ada sikap yutwa wala yurwa di
lipat, ditutup dan tidak diriwayatkan, itu sama seperti contoh beberapa sikap yang tidak patut ditiru terjadi di antara para ulama besar juga. Misalnya ada sikap-sikap yang tidak tepat itu antara ulama besar. Misalnya antara Imam Malik dengan Imam Ibnu Abi Dhi'b, silahkan baca. Bagaimana hubungan antara kedua beliau? Dua ulama yang sama-sama agung, sama-sama besar, sama-sama mujtahid, tapi ada hubungan yang tidak bagus, harmonis. Antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Silahkan baca. Bagaimana hubungan antara keduanya. Intinya tidak indah, tidak bagus. Lebih-lebih antara Imam Suyuti dengan Imam As-Sakhawi. Dua ulama besar, dua ulama agung, tapi hubungan antara keduanya itu tidak bagus. Nah, itu ada, itu manusiawi terjadi pada siapa saja yang seperti itu. Itu sikap para ulama yutwa wala yurwa. Yang terjadi antara mereka itu ini manusiawi, cukup untuk yang tahu kita tahu, terus kita tutup, kita lipat, tidak kita riwayatkan sebisa mungkin. Nah, itu lu kan sudah ada. Iya, itu dibahas hanya oleh orang-orang khawasul khawas. Jadi orang-orang yang memang level khusus. Karena syaratnya ketat sekali. Kalau tidak, itu hanya akan jadi fitnah. Itu insya Allah barakallahu fikum. Insya Allah. Panjang kalau itu kita bahas. Masya Allah. J. Kayaknya Ustaz Salbini bikin hasyiah itu di mazhab Nawawi, mazhab Syafi'i terkait dengan imam. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu insya Allah. Pada Dr. Aris Munandar, tafadhal silakan. Dr. Aris, mungkin ada sesuatu yang bisa menambahkan, memperkaya, silakan. Oh, enggak, Ustaz. Ini cuma mungkin kajiannya itu ada kutipan itu tentang keabsahan riwayat ini, Ustaz Ahmad. J, silakan. Ya, ada yang kisahnya Imam Syafi'i itu tidak kunut di masjid dekat Imam Abu Hanifah itu. Iya, iya. Ini ada yang ini ada yang mempermasalahkan keabsahannya gitu. Ya, kalau kontennya sih saya setuju aja, bagus sekali itu ya. Ya. Tapi tentang keabsahannya mungkin ada kajian yang lebih mendalam gitu. Mohon tambahan penjelasannya. Iya, iya. J. Oke. Oke, mungkin Cukup bisa ya? ya. Iya. Oke, Ya. langsung ditanggapi atau kita Monggo kalau ada yang lainnya. Ustaz Rahman kayaknya Ustaz Rahman. Monggo dokter, Masya Allah. Boleh mungkin ya. Ya, silakan. Afri. Menambahkan terkait talfik ya. Karena Ustadz Salvini ini konsen masalah talfik dari kemarin. Jadi pernah saya melakukan komparasi pendapat para ulama tentang talfik ini. Ada di antara para ulama itu yang tidak membolehkan. Yang pertama ada yang tidak membolehkan. Ada yang kedua membolehkan, membolehkan secara mutlak. Dan yang ketiga membolehkan dengan syarat. Nah itu. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Ya. Dan ternyata eh, talfik ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam prakteknya. Secara teoritis mungkin bisa kita hindari, tapi prakteknya itu tidak bisa dihindari. Ya. Apalagi ketika para ulama menjawab problematika kontemporer gitu kan. Ya misalnya dalam konteks DSN ya, Dewan Syariah Nasional di MUI, itu ternyata banyak kutipan-kutipan dari Imam Ibnu Taimiyah
yang jadi landasan dalam menjawab problematika muamalat kontemporer gitu kan. Padahal para kiai, para asatid itu kebanyakan juga dari mohon maaf dari Nahdien gitu ya. Tetapi dalam menjawab problematika masa kini, mereka juga banyak merujuk kepada fatwa Ibni Taimiyah begitu kan. Dan saya sering mendengar ya ketika bertemu langsung misalkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau tidak segan-segan sering mengutip ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam menjawab masalah-masalah fikih kontemporer. Artinya, selama di situ berdasarkan dalil yang kuat, tentu juga berdasarkan kemaslahatan, ya, terutama fokus kepada dalil yang kuat, ya talfik itu tidak masalah ya. Apalagi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi ya, bahwa ketika Nabi mendapatkan dua pilihan, ya, yang sama-sama mubah, pasti Nabi mengambil yang lebih mudah, selama itu tidak berdosa. Nah, sementara talfik ini kan khilafiyah. Selama di situ bukan terkait perkara-perkara dosa, ya itu saya kira nggak masalah gitu kan. Artinya butuh terobosan-terobosan juga menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Karena kalau terlalu saklek ya, ketat dalam menghadapi talfik ini, itu justru akan apa ya, umat itu wawasannya menjadi sempit. Itu mungkin tanggapan sedikit, tambahan sedikit dari saya. Kalau ya ini menarik dari Ustadz Rahman tadi, mungkin saya juga turut rembuk. Di dalam mazhab Maliki itu ada namanya mura'atul khilaf, pertimbangan khilaf. Jadi kalau perkara sudah terjadi dan dalam wilayah itu ada khilaf, maka mempertimbangkan khilaf, maka kita mengambil sikap A, B dan seterusnya. Maka dalam kasus Asalbi ini tadi bisa ditambahkan kata itu, tidak melihat imam batal apa tadi? Batal batal Wudhunya gara-gara batal nyentuh. wudhunya dalam hal yang disepakati oleh para ulama kebatalannya. Nah, gitu bisa ditalik gitu, Ustaz. Oke. Mungkin ada yang lain, silakan Bapak Ibu sekalian. Atau langsung ditanggapi Ustaz Muzaffar, silakan. Tadi Ustaz Miswan tadi mau. Monggo kalau ada yang lainnya. Oke. Dari ibu-ibunya ada nggak nih? Ya, ya. Ya silakan Ustaz. Fadal. Gimana langsung? Kayaknya nggak ada nih Ustaz. Baik, insya Allah. Kita paksa dokter siapa tadi profesor ini tadi ada tadi. Ya. Ada. Oke, silakan Ustaz. Iya, mohon maaf saya lupa tadi mungkin kayak tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ibrahim. Jadi kan tadi Ustaz Salbi ini nyontohkan terkait dengan apa itu jadi ada ilmi butlan imamihi tadi itu kan. Terus contohnya adalah tentang bersentuhan dengan istrinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang jadi syarat itu adalah kalau untuk kaidah umum ya, itu untuk nawaqidul wudu yang muttafaq alaiha. Jadi kalau seandainya kita tahu bahwa jadi kita tahu dan yakin bahwa dia memang batal dan pembatalnya itu adalah muttafaq alaih, memang nggak boleh. Memang tidak boleh kita ikut. Nah, cuman kalau yang pembatalnya mukhtalafi, nah mungkin contoh seperti itu Salbini tadi itu, kalau itu sesama mazhab Syafi'i, mungkin berlaku. Jadi dua orang sama-sama bermadzhab Syafi'i, tahu ini temannya itu bersentuhan dengan istrinya, menurut keduanya batal, terus dia mau jadi imam, misalnya kayak gitu. Nah, yang bersangkutan itu tahu kan ini semadzhab ini masalahnya, mungkin barangkali begitu. Tapi aslinya yang itu berlaku untuk nawaqidul wudu, pembatal wudu yang muttafaq alaih. Sementara yang di khilafiyah yang kita tonjolkan tadi sikap tasamuh toleransi tadi itu insya Allah secara umum.
Ya tinggal tadi kita berharap bagaimana talfik itu dilakukan. Insya Allah itu. Ya, selanjutnya terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Aris ya. Jadi gini, dokter. Jadi itu seperti yang saya sampaikan. Saya terus terang saja, memang saya juga mengambil dari satu sumber. Jadi ini kitabnya pas saya punya. Ini kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Ini kitab Al-Insaf menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perbedaan karya salah seorang ulama India terkenal, itu Al-Imam Waliullah Ad-Dahlawi. Terkenal sekali, karya beliau lebih dari 100 karya tulis. Itu ulama abad ke-12 Hijriah. Itu, nah, itu beliau di sini itu menyebutkan, beliau tidak menyebutkan dan ini muhakiknya Syekh Abdul Fattah Abu Ghutah tidak memberikan catatan kaki di sini, tidak juga menyebutkan rujukan beliau, tapi beliau menyebutkannya, beliau salah seorang ahli hadis ya, dan di sini itu beliau menyampaikannya bisi gotil jazm. Kalau dalam itu. Bukan Sigatul Tamrid, Ustaz ya. Sigatul Iya, Jazm ya. jadi di kitab ini halaman 110 itu beliau memberikan beberapa contoh. Nah, contoh sebelumnya itu tentang kisah Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan As-Syaibani, dua ulama mazhab Hanafi, murid Imam Abu Hanifah. Itu beliau mengatakan kana yukabbirani fil idaini takbira Ibn Abbas. Lianna Harun ar-Rasyid kana yuhibbu takbira jaddihi. Jadi takbir dalam apa? Dalam takbiran itu loh, dalam itu kan ada yang apa itu dua, ada yang tiga. Misalnya gitu. Nah, Zawaid itu. ini itu berbeda. Nah, ini Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ketika bertakbir itu tidak mengikuti takbir sesuai dengan mazhab Hanafinya, menyesuaikan dengan takbirnya yang disenangi oleh Harun ar-Rasyid. Itu contoh seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan gini, beliau ketika menyampaikan riwayat ini itu mengatakan ruwiya, diriwayatkan, memberikan kesan itu menurut beliau mungkin lemah. Tapi ketika beliau menyampaikan tentang kisah Imam Syafi'i, itu dengan yakin mengatakan wasallas Syafi'i rahimahullah as-subha qariban min maqbarati Abi Hanifah rahimahullah falam yaqnut ta'adduban ma'ahu. Ta'adduban ma'ahu. Jadi apa? Imam Syafi'i salat, tidak ruwiya, tidak rawafulan, tidak tapi jadi Imam Syafi'i salat. Nah ini saya karena fikoh kepada Imam Riyadh Ad-Dahlawi. Insya Allah beliau ahli hadis ya, beliau ahli hadis sangat ketat jadi gitu. Jadi beliau mengatakan gitu. Termasuk riwayat tentang Imam Malik tadi itu juga begitu. Jadi beliau qala Malikun lil Mansur. Jadi Baharan ar-Rasyid dan seterusnya. Itu dengan yakin beliau sehingga saya husnudzon. Tapi begini Ustaz. Jadi memang tentang riwayat-riwayat seperti ini, itu para ulama dalam menggunakannya tidak menggunakan kaidah apa itu penelitian sanad hadis. Jadi kalau seandainya diterapkan kaidah apa itu tentang kesahihan sanad hadis, itu mungkin semua yang kita ceritakan nggak berlaku itu. Nggak ada satupun yang sahih. Jadi seperti itu. Jadi memang ini longgar ya. Jadi secara umum, jadi kita juga ambil ibrohnya lebih seperti itu dan secara kaidah umum itu mutawatir kisah umumnya. Jadi kisah umumnya bahwa mereka saling bertoleransi, tapi untuk detail-detail setiap peristiwanya itu memang para ulama itu berbeda.
Jadi berbeda dalam menyikapi riwayat-riwayat yang memang bukan hadis itu tidak diterapkan seketat dalam menyikapi hadis. Jadi rata-rata itu cukup ada rujukan dari para ulama muktabar itu dengan khusnul dan begitu. Jadi insya Allah begitu. Jadi memang seperti itu insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Allah Ya, ya, terima kasih Zat. Tapi Ya, insya mungkin Allah. ini Zat yang takbir Ya. salat Id itu bukan takbirannya Zat kayak ini Zat. Takbir zawaidnya itu Zat. Kenapa? Yang tadi, yang Zat kutip Oh barusan. iya iya, nah Ustaz. Betul Takbir betul. zawaidnya bukan Betul takbir. betul 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 betul. Iya, Ngapunten. iya. Iya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Oh, iya. ya, Di dalam sholatnya ya bukan ini. Ya, Iya, nah, iya. nah. Ya kan memang ada dua itu kan, ada ya ini. Nah, oke. Berikutnya, silakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 4 menit sebelum penghujung di. Oh ya, ada pertanyaan Ya, beberapa bertanya Ustaz. pertanyaan di chat ya, Ustadz ya. Coba kita aja. Oke. Ustadz Andi mau bicara, Ustadz Andi. Ya, Silakan. bertanya. Mumpung ketemu sama Ustaz Jangan Muzaffar. bertanya, jangan bertanya, berkomentar. Ayo, betul. silakan, Ustadz Andi. Silakan, Ustadz. Berkaitan dengan khilaf ini yang tidak bisa kita elakkan di masyarakat, terutama di Purwakarta ini, Ustaz Muzaffar ini. Kalau beliau kan Jawa Timur. Nah, memang beda Purwakarta khilafiahnya. Ini daerah Kayaknya Jawa Nadien, Timur lebih banyak, Ustaz. lebih banyak Ustaz ya. Jadi memang ungkapan berkaitan dengan tidak boleh mencampur adukkan mazhab itu diterapkan secara keras khususnya di daerah Purwakarta ini. Karena kental ini sampai saya pernah dituduh beda, bukan hanya beda mazhab, beda aliran, beda agama gitu. Satu misalnya berkaitan dengan basmalah saja, kalau tidak dijaharkan Ya. sampai di sana lah, sampai hilaf. Nah, susah sekali memang diberikan pemahaman kepada mereka bahwa Rasulullah SAW pun seakan-akan juga mencampurkan mazhab walaupun belum ada mazhab. Misalnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa anan nabiyya yajharu bil basmalati wa yukhfiha walakinnal ikhfa aktar minal jahri. Ini tidak bisa diterima oleh khususnya warga sekitar. Ya itu berkaitan dengan basmalah, kunut dan lain-lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sumber asli daripada pernyataan tidak boleh menggabungkan mazhab, ini yang kami butuhkan, itu satu. Yang kedua, seakan-akan karena tidak bisa menerima perbedaan khususnya berkaitan dengan khilaf, walaupun ada dalil. Kita sudah menyebutkan dalil berkaitan dengan Rasulullah SAW tentang basmalah tadi, kemudian juga dalil berkaitan dengan kunut tadi, tetapi juga tidak menerima hal itu, lebih memilih pendapat daripada dalil diungkapkan. Bahkan ada pernyataan saat kita jelaskan menerima, lebih mengutamakan mengamalkan dalil atau pendapat ulama Syafi'i. Nah, sampai ke sana. Mohon jawabannya. Syukron. Ya, barakallahu. Jazakallah khairan Ustadz Andi. Berikutnya ini ada pertanyaan Ustadz, tapi ini mungkin nanti bisa dijawab sekilas sekaligus closing statement. Kita sudah sampai di pukul 7 pagi hari ini. Afwan Ustadz mau tanya, bagaimana jika sholat id takbir cuma 1 kali, apakah sholatnya sah? Ini dari Ibu Nur ya, atau siapa tadi yang tanya di chat. Mungkin itu Ustadz sekaligus. Maksudnya 1 kali itu tidak ada takbir tambahan itu maksudnya ya? Ya. Artinya, Mungkin oke. takbiratul Jadi ihram aja, Ustadz. seperti salat biasa. Iya. Oke. Ya.
Iya. Eh, Ah, sekaligus menanggapi tadi dari Ustadz Andi tadi, sekaligus closing statement di kesempatan forum kopi hangat. Banyak sekaligusnya. baik. Silakan. Saya barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustaz Andi. Jadi eh, gini Ustaz, untuk yang terakhir tadi itu ya memang mungkin itu ini faktor pemahaman ya. Jadi justru itu yang tadi kita sebutkan, artinya bahwa ya kalau untuk kita khususnya yang ya alhamdulillah Allah beri pemahaman lebih luas wawasannya, itu yang dituntut bertoleransi lebih tinggi. Jadi artinya bahwa berarti kita ya dituntut lebih menyesuaikan diri. Tapi bahwa kemudian disalahpahami itu sepanjang sejarah terjadi. Jadi artinya bahwa ya di masa-masa di mana memang tidak hanya sekarang, dulu-dulu itu lebih ekstrim. Imam Ibnu Qudamah itu dalam kitab beliau itu eh, pernah saya membaca cerita itu bagaimana ekstrimnya apa itu penyikapan sebagian mazhab ke tempat yang lainnya yang berbeda itu kan ini jadi apa jadi beliau cerita pernah ada dua orang sholat jamaah berdampingan itu yang satu pada saat tasyahud itu menggerak-gerakkan jari telunjuknya yang satu tidak. Lo itu yang tidak menggerakkan itu tidak hanya kok nggak suka ini, itu jarinya dipatahkan. Itu ada saya kurang tahu ini abad keberapa terjadi itu. Itu terjadi. Terus kan terkenal sekali kan bagaimana antara dua mazhab yang paling paling keras fanatismenya itu kan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Sampai-sampai ulama-ulama mazhab Hanafi itu kan mengharamkan. Ini haram, haram lelaki mazhab mana? Mazhab Hanafi menikahi perempuan mazhab Syafi'i. Sampai katanya ada pada saat diskusi itu salah seorang ulama mazhab Hanafi mengatakan enggak, boleh, boleh, boleh. Nah, ketika tahu bahwa ada ulama mazhab Hanafi yang membolehkan itu yang bermadzhab Syafi'i, bagus ini, toleran ini. Tapi ketika tahu alasannya itu malah semakin menyakitkan. Jadi yang mengatakan boleh itu ternyata dikiaskan dengan status wanita ahli kitab. Itu ada kondisi seperti itu ada terjadi dan masyarakat kita awam sehingga memang ya ya itu risiko Zat. Jadi memang tidak bisa kita cuman mohon maaf ya memang kita juga harus ngukur. Terus misalnya begini. Saya di Surabaya misalnya itu saya bebas. Jadi saya sholat di mana kunut ini itu. Tapi saya tidak akan pernah mempraktekkan itu misalnya ketika saya pulang kampung di kampung orang tua saya. Meskipun dua jamaah itu keluarga saya semua itu. Jadi aneh bahwa yang Muhammadiyah, yang Nahdlawi itu keluarga saya. Tapi ya saya di kampung dikenal dari keluarga yang apa itu keluarga kecil itu Muhammadiyah, keluarga besar itu NU. Tapi saya lebih dari kecil karena tumbuh di lingkungan Muhammadiyah ke Muhammadiyah. Lalu itu kok saya sampai ketahuan Jumatan di Masjid NU, wah itu fitnah itu. Jadi itu. Apalagi kunut subuh. Nah itu artinya itu kita juga bagaimana cara mempraktekannya kita juga harus ukur. Jadi memang tapi bahwa diketahui terus kemudian disikap seperti itu ya mungkin kalau yang tahu saya terus mengatakan "Oh, ini pelin plan. Ketika saya di masjid kunut saya kunut, di masjid nggak kunut saya nggak kunut. Terus saya wah lebih jauh saya tentang perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha itu saya pernah salat Idul Adha 2 kali. Itu biasa. Itu ini itu. Jadi beda-beda. Nah,
seperti itu juga kita kita pertimbangkan di mana kita mempraktekkan itu. Jadi kalau dan kita pilih yang paling maslahat. Jadi mazhab yang kita praktekkan saat di masyarakat yang berbeda itu mazhab bukan mana yang lebih kuat, tapi mana yang lebih maslahat dan lebih menghindarkan dari potensi madarat. Itu ya. Jadi secara umum seperti itu. Terkait dengan bahwa mengapa ini, jadi mengapa tidak tidak boleh mencampur mazhab itu, ini memang kalau itu kesepakatan saat. Jadi yang ada itu kalau mencampur mazhab itu semua ulama itu sepakat tidak membenarkan. Jadi mencampur. Nah, yang ada itu antara iltizam bimadzhab muayyan dengan adamul iltizam bimadzhab muayyan. Jadi gitu. Yang ada itu adalah pendapat apakah seorang muslim itu wajib terikat dengan satu mazhab dalam semua masalah ibadah dan hukum atau tidak. Nah, tentu para ulama penganut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rata-rata bermazhab mewajibkan. Nah, di sini kalau mewajibkan itu memang sikapnya begitu. Yang mewajibkan bermazhab itu memang tidak boleh. Tidak boleh kemudian mengikuti selain mazhabnya. Nah, tinggal apakah keran talfik dibuka dan kalau dibuka itu seberapa porsinya, itu saja babnya. Tapi aslinya bahwa bagi yang mewajibkan bermadzhab itu yang tadi antum sampaikan itu konsekuensinya. Nah, yang biasa disebut sebagai mencampur mazhab itu adalah sebenarnya bukan mencampur mazhab, tapi memang tidak ikut pendapat yang tidak mewajibkan beriltizam dengan mazhab tertentu. Jadi dia nggak sengaja kok, nggak, saya sukanya nyampur, enggak. Memang tidak berkomitmen untuk mengikatkan diri dalam mazhab tertentu. Memang kemudian biasanya disebut dengan al-madhabi. Nah itu mungkin konteksnya di situ. Misalnya, jadi saya kira konteksnya dari sisi itu. Kalau memang bermadhab bahwa iltizam dengan mazhab tertentu itu wajib, itu memang seperti itu konsekuensi pendapatnya. Tinggal tadi ada ruang talfik atau tidak dan kalau ada itu seberapa porsinya itu saja babnya. Jadi gitu. Jadi biasanya yang dikatakan mencampur mazhab itu rata-rata ditujukan kepada mereka siapa saja yang memang tidak berkomitmen dengan mazhab tertentu. Jadi contohnya diwakili oleh kitab fikih sunnah lah. Jadi itu kan fikih sunnah. Itu saya tapi juga tidak sengaja. Kitab saya memang sengaja untuk saya mencampur adukkan mazhab, nggak ada itu ceritanya. Beliau merujuk kepada semua mazhab, tapi tidak mengikatkan diri dengan mazhab tertentu. Makanya ada yang mengatakan, oh, fikih sunnah itu mazhab kelima, atau keenam, atau ketujuh gitu. Ya seperti ini, apa itu, ya kalau dengan levelnya Ustadz mungkin dengan dialog, kalau dengan masyarakat umum, maka dalam praktek itu ya kita harus apa itu pandai-pandai dan bijak-bijak dalam cara kita mempraktekannya. Tadi saya contohkan bahwa saya ketika di kota di Surabaya longgar bebas nggak ada masalah sama sekali. Tapi ketika saya pulang ke kampung itu apa itu nggak bisa. Saya mungkin sholat di masjid lain itu yang tidak biasa saya sholat di sana itu kalau sekedar mungkin sholat rawatib selain subuh. Jadi itu mungkin karena pas lagi mampir dekat situ atau mungkin itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai misalnya kok saya sholat subuh ikut kunut, saya khususnya ikut Jumatan di sana meskipun tidak menjadi imam atau khotib, itu heboh. Yang menghebohkan dua-duanya. Dua-duanya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga ya sebisa mungkin kita hindari. Nah, misalnya kok di tempat mana ya kita ukur kira-kira yang lebih maslahat yang mana. Insya Allah itu, Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fikum. Saya kira itu barakallahu fikum insya Allah. Ya intinya bahwa ya masyarakat
bermacam-macam. Yang jelas bahwa sosialisasi pemahaman tentang masalah menyikapi khilafiyah ini tidak hanya masalah fikih saja, saat ini justru masalah dakwah, pilihan politik, dan juga masalah akidah itu perlu kita sosialisasikan seluas mungkin, dan yang lebih penting sosialisasi dengan praktek, sosialisasi dengan contoh praktek. Cuman tadi ya harus bijak juga. Seperti tadi yang sampaikan Ustaz Adi tadi itu kan, jadi kita mencontohkan praktek tapi malah disalahpahami, malah dituduh kita mengacak-acak mazhab. Ya itu risiko, tapi sebisa mungkin kalau kita tahu bahwa masyarakat di mana kalau kita praktek seperti itu disikapi gitu ya, kalau bisa tetap kita hindari. Lebih kita sesuaikan tadi insya Allah gitu. Barakallahu fikum. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Ada yang terakhir, yang terakhir tadi, Ustaz. Mungkin butuh tambahan. Gimana? Jawaban yang pas atau yang penting, karena memang selalu mempertahankan, khususnya misalnya berkaitan dengan bersentuhan laki-laki dengan perempuan, walaupun suami istri, itu kan di mazhab Syafi'i Ya. sudah finish itu bahwa batal gitu kan. Betul. Tapi kita memberikan jawaban sebuah hadis, misalnya bahwa anan nabiya yashumu Aisyah wa huwa mutawaddi. Ini kan dalil Ustaz Bukan ini ya. yasumu, Ustaz, yuqabbilu. Ya yuqabilu ya, yuqabilu. Ya, beda. Yuqabilu. Yasumu dengan yuqabbilu beda. Nah, Ini kan kita sebutkan hadisnya saat itu. nah. Hal ini juga nggak diterima karena mempertahankan daripada mazhab Syafi'i. Mungkin ada jawaban lain yang perlu diberikan atau dasarnya seperti apa? Oh enggak. Terakhir. Itu disampaikan hanya dalam forum dialog, diskusi. Tidak dalam forum praktek. Itu kalau misalnya antum diskusi dengan yang ustadz di antara mereka, mungkin oke itu, di forum itu. Tapi itu pun dengan sikap dasar bahwa antum atau saya atau siapapun untuk siap mencapai final akhir dari diskusi itu, bahwa kita tetap berbeda, kemudian kita saling menghargai. Jadi saya gambarkan seandainya ekstrimnya, mohon maaf, ekstrimnya itu, ini bukan antum dengan jamaah atau tetangga ini, istri antum misalnya, yang tetap kekeh dengan mazhab itu. Tolong Ustaz, antum jangan antum goda, antum sentuh-sentuh. Jadi gitu, hormati itu, jangan bacakan dalil itu. Ya kalau diskusi oke, tapi begitu sampai ke menurut kita udah sampai akhir, udah kita bersikap berdasarkan itu. Jadi itu kita juga menyikapi, jadi kita bertoleransi itu dengan menganggap bahwa mazhab-mazhab itu final. Jadi gitu, dalam sikap. Tapi ketika ada forum diskusi antar ini untuk kita meluaskan wawasan, oke. Jadi yang seperti itu jangan disikapi dengan dalil, itu nanti hanya berbantah, Zat. Apalagi mereka orang awam, malah nggak bisa. Kita yang sudah harus sampai pada level kita menerima itu sebagai salah satu opsi pilihan. Oh, sampai hari kiamat nggak akan pernah selesai saat kalau itu. Jadi dan sudut pandang kita harus sepakat bahwa sudut pandang mazhab itu juga wajih dan qawi, itu harus kita sampai kepada sikap itu, meskipun kita memilih yang seperti antum sampaikan tadi, insya Allah gitu. Oke, ya cukup jelas ya Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Muzaffar. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain di pekan depan insya Allah. Kita tutup dengan referat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan insyaallah. Jalan insyaallah. Jazakumullah khairan. Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin deh.